يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Taklim Darul Amanah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bosan-bosannya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini, meskipun kita dilundung hujan gerimis, tetapi dalam hal ini kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini ada fadilah, ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita melalui rintik-rintiknya hujan ini. Kita merasakan nikmat yang telah Allah karuniakan pada hari ini. Kita merasakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lekatkan pada diri kita. Kita bisa bernafas dari semenjak kita bangun, kemudian kita tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Kata Mbak Surip seperti itu. Tiada hari tanpa mengopi. Di pada malam hari ini insyaallah dengan syukur kita kepada Allah, malam hari ini kita awali dengan ngobrol perkara tentang iman. Nanti setelah itu insyaallah kita akan ngobrol sambil minum kopi. Dalam hal ini jemaah sekalian, alhamdulillah kita telah bisa bernapas, kita hari ini bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa menikmati rezeki yang telah Allah karuniakan melalui hasil-hasil pekerjaan kita, melalui nikmat-nikmat kita selama ini yang telah kita raih. Kita juga berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Kita juga bisa melihat ladang yang sudah kita upayakan untuk bercocok tanam, yang insya Allah akan dapat rezeki dari bercocok tanamnya kita. Kita bisa melihat hewan-hewan peliharaan kita yang kita sayangi, yang kita rawat setiap hari. Kita bisa bersenda gurau dengan teman-teman pekerjaan kita, bersenda gurau dengan teman-teman seibadah kita. Inilah sebuah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Walaupun itu sedikit yang mungkin kita rasakan, tapi nikmat itu sangatlah besar dan tidak bisa kita hitung-hitung. Kata Ustaz Yasir Al-Tawib pertemuan sebelumnya di malam Ahad, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Dan bila engkau menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, niscaya kau tak akan bisa menghitung-hitungnya. Jemaah sekalian, walaupun juga nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita ini, kita jadikan semua pohon yang ada di bumi ini menjadi penanya, dan lautan yang ada di bumi ini menjadi tintanya. Tidak akan bisa kita menuliskan satu demi satu keseluruhan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada setiap makhluk hidup, apalagi kepada kita ini jemaah sekalian. Ini jemaah sekalian, alhamdulillah mari kita bersyukur malam hari ini kita berlapang-lapang di majelis ini untuk sementara waktu kita belajar untuk menambah ilmu pada ruh kita, agar nanti kita bisa bersama-sama mengambil hikmah dari apa yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini akan mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan besar kita dalam keadaan sehat walafiat, yang insyaallah semua masalah yang ada pada diri kita bisa menikmatinya dengan santai dalam kehidupan ini. Dan yakinlah setiap masalah yang datang kepada kita, insyaallah itu akan lebih mendewasakan iman kita, insyaallah itu akan lebih mendekatkan kita kepada Allah, insyaallah kita akan senantiasa bertawadu, bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya dengan apa yang kita rasakan saat ini, insyaallah itu akan menjadi aliran amal-amalan pahala kebaikan yang akan kita raih bersama-sama. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa, ada satu doa yang sering kita
bacakan, yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu mengerti apa doa yang kita sampaikan ini mungkin setiap waktu ya. Setiap waktu kita sampaikan doa ini, apalagi kalau yang senantiasa memelihara sholat syuruk maupun setelah syuruk itu doa ya. Atau yang senantiasa beriman, meyakini dengan apa yang akan dia panjatkan atau melalui doa ini insya akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini doa yang senantiasa kita panjatkan aktivitas kita di pagi hari. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa doa itu? Doa ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah, yang mana ada 3 perkara yang kita minta dalam satu panjatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ini ada terselip 3 perkara yang kita minta di dalam doa yang sangat singkat ini. Sangat singkat tapi perkaranya maknanya sangat luas bila kita meresapi doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada kita meminta ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah, kita juga minta ampun dosa-dosa kedua orang tua kita. Ini hanya ada 2. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ini jemaah sekalian, kita minta doa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Tetapi doa yang satu ini tak kalah mustajabnya ya. Tak kalah mustajabnya apabila kita sering-sering baca di waktu syuruk maupun waktu duha. Bisa juga kita baca selepas sholat subuh ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, ini as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang baik, ilmu yang bernilai pahala, ilmu yang bermanfaat. Ini perkara pertama yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kenapa ini mustajab doanya ini sangat-sangat besar pahalanya? Karena kalau berbicara ilmu, jemaah sekalian, ilmu ini senantiasa disandingkan dengan yang namanya adab. Dua kata ini, ilmu dan adab, sama-sama disandingkan. Bahkan kalau orang yang berilmu tanpa adab, ini akan sia-sia belaka ilmunya ini. Dia akan condong untuk semena-mena dan merasa pemenang, merasa egois dan merasa lebih dari yang lainnya tanpa adab. Begitu juga dengan adab. Kalau hanya sekedar adab saja, maka kemungkinan besar ittiba'nya mungkin dia menyandarkan semua amalan itu berdasarkan sunnah Rasulullah. Padahal sunnah Rasulullah itu adalah ilmu kita, ilmu yang patut kita pelajari. Maka tatkala kita hanya mengedepankan sebuah adab saja tanpa sebuah ilmu, maka amalan-amalan yang akan dia amalkan tanpa ilmu ini juga akan sia-sia saja. Jadi adab dan ilmu ini senantiasa seiring sejalan, macam syukur dengan sabar. Jadi 2 kata ilmu dan adab ini tak bisa kita pisahkan jemaah sekalian, karena 2 kata ini mengandung makna yang sangat besar di dalam amalan-amalan yang kita amalkan setiap waktunya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini menduduki peran yang sangat penting. Bahkan ilmu ini bisa menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu ini telah Allah tegaskan adalah merupakan salah satu perbedaan selain daripada perbedaan kita sholat dengan orang-orang kafir. Ilmu ini beda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'malun." Katakanlah Muhammad, apa bedanya orang yang berilmu nawal ladzina la ya'lamun dengan orang yang tak berilmu? Allah lanjutkan lagi, "Innama yatazakkaru ulul albab." Innama yatazakkaru ulul albab, sesungguhnya hanya orang yang berilmu, yang berakal yang mampu
membedakan semua pelajaran itu. Jadi rupanya ilmu ini kedudukannya sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita jemaah sekalian. Jadi dengan kita minta doa kepada Allah, ilmu yang punya nilai manfaat yang lebih baik inilah harapan kita. Setiap kita dapat ilmu dari kajian, setiap kita dapat ilmu dari membaca, setiap kita dapat ilmu dari praktek amalan, kita harapkan bahwasanya ilmu itu punya nilai manfaat bagi kita. Dan ilmu yang telah kita hasilkan ini akan senantiasa mengalir. Terbukti dengan sabda Rasulullah SAW dengan 3 perkara. Apabila orang yang telah meninggal dunia, maka semua amalan terputus kecuali 3 perkara. Satunya adalah ilmu yang tafi'un, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Ini jemaah sekalian. Jadi ilmu ini sangat-sangat modal besar bagi kita yang masih sehat-sehat ini untuk senantiasa menambah perbekalan ilmu kita. Karena ilmu ini pula salah satu yang akan membimbing kita bagaimana cara kita melaksanakan amalan-amalan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka tatkala kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang artinya bermanfaat ini adalah punya nilai 2, manfaat bagi diri saya ya Allah dan manfaat bagi diri orang lain. Kemudian yang kedua, warizqun thayyiban, rizki yang baik, rizki yang punya nilai manfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima. Amalan ini kan jemaah sekalian ini ada 2. Rezeki juga ada 2. Warizqun thayyiban, rezeki yang baik, rezeki juga yang tidak baik. Wa amalan mutaqabbalan, amal yang baik juga amal yang tidak baik. Amal yang diterima oleh Allah juga ada amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah dari doa ini yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah doa yang kita panjatkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Faedahnya yang pertama adalah termasuk doa yang dibacakan tatkala zikir pagi. Makanya Mas sekalian kita dianjurkan setiap kita sholat subuh, jangan ketika sudah salam ke kiri kemudian kita hanya sebentar saja mungkin mengucapkan Al-Fatihah lalu kita bangkit dan pergi. Baiknya itu kita berzikir sebanyak-banyaknya. Kalau kita memang tak ada waktu yang cukup mendesak setelah sholat subuh, mending kita tahan dulu. Subuh kita jangan keluar dari masjid. Ya, kita bertahan sampai tiba waktu syuruk. Ya, sampai tiba waktu syuruk. Ini kita alhamdulillah ya Mas sekalian, waktu ini semakin cepat kita rasakannya, semakin cepat. Subuh saja sudah jam 4.17, 4.16, ya, sudah pukul 4.16. Padahal sebelumnya mungkin kita subuh kita 4.45, 4.50. Sekarang malah hampir setengah jam jarak antara waktu subuh, waktu-waktu sebelumnya dengan waktu subuh kita kali ini. Jadi ya Mas sekalian, sangat cepat sekali ini. Pukul setengah 6 saja, lewat 6 menit kita sudah bisa suruh. Dan ini harus kita syukuri ya Mas sekalian, karena tatkala kita keluar masjid, katakanlah pukul setengah 6 ini, setengah 6 kita keluar masjid, waktu udah terang, waktu sudah terang. Biasanya setengah 6 masih gelap, malas kita mau berangkat kerja. Tapi setengah 6 sekarang ini sudah terang, dan kita bisa bersantai-santai setelah subuh. Lanjut kita duha, santai-santai, kita menunggu mungkin jadwal biasanya kita berangkat kerja jam setengah 7, masih ada setengah jam kita untuk santai-santai untuk mempersiapkan bekal kita berangkat kerja. Jadi kita bersyukur juga ini dengan cepatnya waktu ini, semua aktivitas kita pun insya Allah diringankan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pula sore, ya. Sore setengah 6 biasanya kita masih terang. Sekarang ini setengah 6 mungkin jarak antara setengah 6 sampai pukul ke 17.52 atau 50 ini sekitar 20-an menit lagi ya, sangat-sangat cepat sekali. Setengah 6 sudah mulai gelap ya. Setengah 6 sekarang ini sama dengan pukul jam 5 sore waktu itu. Nah, jadi kita bersyukur, jadi kita sudah semakin dipercepat waktu oleh Allah. Dengan semakin cepat kita rasakan waktu ini, mak tidak suka manem, mak tidak suka muas.
mak tegas soka keduga, mak tegas soka pedang menjauh Pak. Alhamdulillah inilah waktu yang Allah atur sedemikian baik sehingga Allah senantiasa banyak bersumpah dengan waktu bahwasanya waktu-waktu itu akan senantiasa menjadi cemeti bagi kita bila kita betul-betul mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin ini. Ini jemaah sekalian, jadi kiranya doa ini bisa kita amalkan di pagi hari setelah kita sholat subuh, kita membaca, setelah kita berwirid, ya, kita berdoa kepada Allah. Selipkanlah doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Faedah yang kedua jemaah sekalian, Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan bahwa orang yang merenungi doa ini, doa yang agung ini, dia akan dapati bahwa sangat tepat dan sangat cocok membaca doa ini di waktu pagi setelah menunaikan sholat subuh. Nah, jemaah sekalian, karena di pagi hari ini kita tahu, ya, di pagi hari ini itu adalah permulaan hari, ya, dan seorang muslim tidak memiliki keinginan lain di pagi hari ini selain kepingin banyak rezeki di situ, kepingin selamat dalam kerjaan, kepingin banyak rezeki, bahagia gitu ya. Selain kita minta rezeki, kita bahagia, kita lapang pekerjaan kita minta sehat di pagi hari itu. Pasti kita minta seperti itu ya Mas di pagi hari ini ya. Karena saking banyaknya permintaan kita di pagi hari ini, maka doa ini merupakan doa yang bisa kita amalkan di pagi hari kita ya. Di dalam hadis di atas ya Mas sekalian, bila kita menyadari, maka tentunya doa ini akan bisa menautkan hati kita, akan membuat kita semakin terfokus pada setiap pekerjaan kita, dikarenakan doa yang telah kita panjatkan tadi ya pagi hari itu bisa menjadi penyemangat untuk kita memulai aktivitas-aktivitas kita setiap harinya. Ini jemaah sekalian, faedah yang kedua. Lalu faedah yang ketiga, Syekh Abdul Razak hafizahullah pula menyebutkan bahwasanya membaca doa ini, doa yang agung ini, bukan hanya sekedar untuk menetapkan dan mengingat tujuan hidup kita, tapi lebih dari itu, yakni membuktikan ketadaruan kita, ketawaduan kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang artinya ketergantungan seorang hamba kepada Sang Khalik. Jadi ini kalau kita mengamalkan doa ini, faedah yang ketiga menegaskan betul-betul kita ini tergantung kepada Allah ya, tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada ketergantungan selain kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengamalkan doa ini, kita dapat menghilangkan ketergantungan kita kepada orang lain. Dengan kita mengamalkan doa ini, artinya kita hanya berharap semua yang kita minta itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Mas sekalian. Kemudian yang keempat adalah faedah dari doa yang agung ini sangat-sangat diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada kaedah ilmu di dalamnya, ada kaedah rezeki di dalamnya, ada kaedah amalan yang diterima dan kaedah amalan yang tidak diterima. Ada kaedah ilmu, bahwasanya ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada pula ilmu yang tidak bermanfaat. Ada rezeki yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, ada rezeki yang jelek yang bisa kita jadikan pelajaran rezeki itu. Ada juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pula amalan yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima jemaah sekalian adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bunyinya amalan mutaqabbalan atau permintaan kita yang terakhir tadi, wa amalan mutaqabbalan ini artinya adalah bahwasanya amalan yang diterima menunjukkan bahwa tidak semua amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang dilakukan sesuai dengan sunnah daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana dilakukan oleh seorang hamba itu penuh dengan keikhlasan. Ini pentingnya Mas. Jadi sekalipun amalan itu sesuai dengan ittiba Rasulullah SAW, tapi tak ada keikhlasan dalam mengamalkan amalan itu, maka sia-sia juga ya Mas. Jadi amalan yang kita
di dalam hidup kita ini, itu kunci terakhirnya ini adalah keikhlasan. Ya, kalau sudah sesuai dengan ittiba, Rasulullah SAW, maka selanjutnya kita harus belajar ikhlas. Macam seperti kita mau berangkat hujan-hujan ini, ya Mas Kai. Maaf bukan menggurui ya. Hujan-hujan seperti ini harus perlu keikhlasan, karena kita yang berangkat untuk sholat di masjid ini adalah amalan ittiba sesuai dengan sunnah Rasul. Bahwasanya laki-laki itu sangat-sangat dianjurkan, bahkan mendekati kewajiban mendatangi masjid saat waktu tiba, sholat fardu. Sholat fardu ini ya Mas sekalian ya. Ya, diupayakan berangkat. Ya, diupayakan berangkat ini ya Mas sekalian. Ya, tetapi kuncinya lagi datang ke sini ikhlas dan menghilangkan ketergantungan kepada orang lain. Menghilangkan sandaran kita kepada orang lain. Bahwasanya saya datang ke masjid untuk mendapatkan pahala yang banyak. Saya datang ke masjid untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, sekiranya doa ini aku minta agar dapat sekiranya sholat ini aku minta kepada Allah agar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita bawa ke masjid ini akan jadi saksi. Ya. Apa saja yang kita bawa ke masjid ini akan jadi saksi. Pakaian yang kita pakai itu yang sekalian akan jadi saksi juga. Walaupun kita anggap dia benda mati, payung yang jamaah sekalian bawa itu akan jadi saksi. Karena jangan sampai nganggur itu payung di rumah. Apabila hujan turun, jamaah sekalian dekat rumah. Ya masjid, ya masjidnya dekat rumah jamaah. Payung itu nganggur di rumah, bapak-bapaknya nggak bisa berangkat ke masjid. Ini ya sekalian. Nanti payung itu ditanya, nyok kalau payung gitu ya sekalian. Jadi payung ditanya, payung di dalam rumah itu ngapain? Waktu hujan kok kamu banyak betul alasan. Aku basah, sedangkan payung di rumah itu lebih dari satu. Kenapa kau nggak berangkat? Ya. Baju nanti akan dipertanggungjawabkan. Kendaraan, tujuan kita punya kendaraan kan mau mempermudah. Ya. Jangan sampai kendaraan itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di akhirat nanti kendaraan itu nggak pernah kita bawa untuk beribadah. Apa gunanya kendaraan banyak itu? Apa gunanya kendaraan yang kau punya itu nggak bisa bawa kau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, jadi kan tujuan kita kendaraan yang kita punya itu bukan hanya mempermudah ya, aktivitas pekerjaan kita saja, tetapi seharusnya juga mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jemaah sekalian sangat kita penting. Ini maaf ini jemaah sekalian ya. Bukan saya menggurui ya, kita sama-sama untuk mencari pelajaran terpenting bahwasanya kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita itu harus kita syukuri. Jangan didiamkan begitu saja. Begitu juga selanjutnya adalah harta-harta yang kita miliki di rumah. Misal tempat minum air panas, water jug. Daripada nganggur di rumah water jug itu ya keluarinlah water jug itu. Ya, isi teh atau isi kopi kirim ke masjid. Dia akan ditanya oleh Allah, ngapain punya water jug di rumah? Keluarnya hanya pas pesta di rumah saja. Kalau kau dekat masjid, keluarkan water jug itu seduh kopi. Berapapun yang bisa ditaksir, 20 jamaah, 10 jamaah, bahkan 5 jamaah, yang penting bisa bermanfaat. Oh, water jug ini walaupun benda mati, dia sudah pernah dibawa ke masjid, sudah pernah mengunjungi masjid, dibuat kopi atau dibuat teh, lalu diminum oleh orang lain. Ini amalan jamaah sekalian. Sedekah jariah, ya, sedekah ini, ya, sedekah yang bisa mengalir jamaah sekalian. Apalagi harta-harta yang kita punya di rumah jangan sampai nganggur, gunakan di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar permintaan kita wa amalan mutaqabbalan ini yang terakhir daripada doa agung ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengamalkan doa ini tapi harta kita di rumah tak pernah kita jalankan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita punya kita berdoa terus, ilman nafi'an ya Allah, ilman nafi'an, tapi ilmu kita hanya mandek di tubuh kita, mandek di ruh kita tanpa kita bisa amalkan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, bahkan teman-teman staf iman kita. Kita minta juga rezeki kepada Allah, ya Allah, turunkan rezeki yang banyak kepada hamba, ya Allah, turunkan ya Allah, turunkan ya Allah. Kita 100 kali yang kita rezeki ya Allah, ya Allah, turunkan rezeki ya Allah, turunkan rezeki ya Allah. Gimana kau baik nilai doanya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, gabung baik ya Allah, turunkan rezeki ya Allah. Sebelum pedang dia selalu ayat pedang dia doanya kepada ya Allah, ingat aja doa ya Allah. Kira doa aku rezeki itu kan rezeki. Tapi ketika rezeki Allah berikan kepadanya, tak pernah rezeki itu dia jalankan ibadah
Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengambil pelajaran dari materi singkat pada malam hari ini dengan doa yang mustajab ini kita amalkan semampu kita. Kita sudah bisa Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta doa untuk kita, untuk orang tua kita. Kita minta juga doa selamat Allahumma nas'aluka salamatan fitin sampai terakhir selesai. Kita minta juga doa agung ini, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ada juga nanti tambahan doa yang lainnya. Enggak bisa kita bahasa Arabnya aja Mas kalian, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau kita mau bahasa Indonesia lebih fasih, yakinkan dalam hati bahwasanya bahasa Indonesia walaupun bahasa yang mungkin tidak sama dengan bahasa Arab, hanya saja berbeda terjemahannya, insya Allah Allah Maha mendengar dan Maha memahami apa yang kita minta. Maha pendaimu di bahasa Indonesia, bahasa Lepung. Maha pendaimu di bahasa Lepung, di bahasa Jawa. Yang sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, semoga ini tidak mengendurkan semangat kita untuk minta kepada Allah. Jangan bosan-bosan karena tempat kita meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang akan memberikan, mengabulkan doa yang kita minta tersebut. Bisa melalui pekerjaan yang kita miliki, bisa melalui sahabat-sahabat di samping kita, bisa melalui orang-orang dermawan yang ada di tengah-tengah kita, bisa melalui keluarga-keluarga kita, bahkan anak-anak kita, bahkan teman-teman sepekerjaan kita. Itu adalah bisa menjadi penyalur rezeki yang Allah tetapkan untuk kita semua. Ingat, rezeki setiap makhluk sudah tertakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha pemberi kasih. Ya, Allah Maha pemberi kasih. Maka di dalam surah Al-Fatihah, ya, kalau kita kompres lagi surah Al-Fatihah di 30 juz 114 surat itu kita kompres lebih kecil lagi, itu ada di Quran surah Al-Fatihah. Tatkala surah Al-Fatihah ini kita kompres lagi, maka terdapat di ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala ini kita kompres lagi ayat pertama ini, maka terdapat asma Allah yang dua, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Kasih, Allah itu Maha Sayang kepada hambanya. Jadi setiap kita mengamalkan amalan yang baik, Allah akan sayang kepada hambanya. Setiap kita mengamalkan amalan sesuai dengan ittiba Rasulullah SAW, maka insya Allah amalan itu tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang kita kerjakan setiap waktunya penuh dengan ittiba Rasulullah SAW, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah amalan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa
Jemaah sekalian yang dirahmati